Gunung Salak telah lama dikenal sebagai tempat mistis, penuh kisah misteri yang menyeramkan. Salah satu legenda paling menakutkan adalah tentang pasar gaib. Pasar yang konon hanya muncul di malam-malam tertentu dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Malam itu, Fajar, seorang pendaki muda yang hobi menjelajah tempat-tempat misterius, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak bersama dua temannya, Adit dan Rina. Tujuan mereka bukan sekedar mendaki, tetapi mencari kebenaran tentang legenda pasar gaib yang sering diceritakan penduduk setempat. Aku dengar pasar itu cuma muncul kalau kita tersesat atau melanggar aturan di gunung ini, kata Adit sambil memikul ranselnya. Ah, itu cuma cerita bualan buat nakut-nakutin pendaki kok, jawab Fajar santai. Namun dalam hatinya ia merasa penasaran sekaligus sedikit takut. Mereka mulai mendaki sore hari dan berencana berkemah di dekat puncak. Tapi karena medan yang licin setelah hujan, perjalanan mereka melambat. Ketika malam mulai turun, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti jalur mereka. Aneh, seharusnya kita sudah sampai di pos peristirahatan nih, gumam Rina sambil memandang sekeliling. Tapi tak ada tanda-tanda pos pendakian. Yang ada hanya pepohonan gelap dan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat mereka berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara gamelan yang samar-samar mengalun, bercampur dengan suara riuh rendah seperti orang-orang bercakap-cakap. Dengar nggak? Tanya Adit, menghentikan langkahnya. Suara gamelan, sahut Rina, suaranya bergetar. Fajar mengangguk, tapi bukannya berhenti, ia justru merasa tertarik. Mungkin itu penduduk lokal yang sedang mengadakan acara di tengah hutan begini. Gak masuk akal, balas Adit mulai waspada. Namun Fajar memaksa mereka untuk mendekati sumber suara. Semakin mereka berjalan, suara gamelan semakin jelas, disertai bau wangi bunga melati yang kuat. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di depan mereka, sebuah pasar besar berdiri megah. Lentera-lentera emas bergelantungan di atasnya, menerangi suasana malam. Pasar itu penuh dengan aktivitas. Ada pedagang yang menjajakan barang-barang aneh, seperti perhiasan berkilauan, kain-kain indah, dan makanan yang menggoda. Tapi anehnya, para pembeli dan penjual di sana tak terlihat seperti manusia biasa. Rina gemetar, mencengkram lengan Adit. Mereka bukan manusia, Dit. Fajar terdiam, matanya terpaku pada sosok-sosok aneh di pasar itu. Beberapa penjual memiliki wajah pucat tanpa ekspresi, sementara pembeli tampak melayang-layang, tidak berjalan seperti manusia. Ini pasar gaib, bisik Adit. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Fajar, meskipun takut, merasa sangat penasaran. Ia mendekati salah satu pedagang yang menjual gelang-gelang berwarna emas. "Berapa harganya?" tanyanya dengan suara bergetar.
Pedagang itu seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput. Tersenyum. Harganya murah, nak, tapi kau harus membayarnya dengan sesuatu yang berharga. Jiwamu. Fajar mundur ketakutan, tapi sebelum ia bisa melarikan diri, seorang pria tinggi berjas hitam mendekati mereka. "Kalian manusia ya? Seharusnya kalian tidak ada di sini," katanya dengan suara dingin. Pria itu menjelaskan bahwa mereka telah melanggar batas dunia manusia dengan masuk ke wilayah pasar gaib, dan mereka tak bisa keluar begitu saja tanpa membayar harga. "Kalian harus membeli sesuatu dari pasar ini, atau kalian tidak akan pernah bisa pulang," ujarnya. Adit yang panik mencoba berlari, tapi ia malah tersandung dan jatuh. Tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, tetapi ia tidak bergerak sama sekali. "Adit, Adit!" jerit Rina. Ia mencoba membangunkan Adit, tetapi tubuh temannya itu terasa dingin seperti batu. Fajar mulai menyadari bahaya yang mereka hadapi. Ia mencoba bernegosiasi. Kami tidak tahu soal aturan ini. Tolong lepaskan kami." Pria itu tersenyum dingin. "Kebodohan kalian bukan alasan, tapi aku bisa memberi kalian kesempatan. Jika kalian bisa keluar sebelum lonceng terakhir berbunyi, kalian akan bebas. Jika tidak..." Ia tak menyelesaikan kalimatnya, tetapi senyumannya cukup membuat Fajar merinding. Fajar dan Rina mulai berlari mencari jalan keluar, meninggalkan tubuh Adit yang tak bergerak. Mereka melewati lorong-lorong pasar yang seakan tidak ada ujungnya. Para penjual dan pembeli mulai memperhatikan mereka. Wajah-wajah aneh itu tersenyum lebar, seolah menikmati ketakutan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lonceng yang berdentang pelan. Itu adalah tanda waktu mereka hampir habis. Fajar, kita harus keluar sekarang," teriak Rina. Air matanya mengalir di pipinya. Namun, pasar itu seperti labirin. Setiap lorong yang mereka masuki membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Di tengah kebingungan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang membawa lentera. Anak itu memandang mereka dengan tatapan kosong. "Ikuti aku kalau kalian ingin selamat," katanya. Tanpa pilihan lain, mereka mengikuti anak itu. Ia membawa mereka ke sebuah gerbang yang dijaga oleh dua sosok tinggi berbaju hitam. "Kalian harus memberikan sesuatu untuk melewati gerbang ini," kata salah satu penjaga. Rina mengeluarkan gelang peraknya, berharap itu cukup. Tetapi penjaga itu menggeleng. "Tidak cukup. Kami butuh sesuatu yang lebih." Fajar menyadari apa yang mereka inginkan. Dengan berat hati, ia melangkah maju. "Ambil nyawaku, tapi biarkan Rina pergi." "Fajar, jangan!" jerit Rina, mencoba menariknya. Tetapi Fajar tetap maju. Penjaga itu tertawa pelan. "Keberanianmu mengagumkan,
Tapi ini keputusan yang tepat. Fajar menatap Rina untuk terakhir kali. Pergilah, jangan lihat ke belakang. Saat Rina melewati gerbang, ia mendengar suara jeritan Fajar di belakangnya. Tetapi ia terus berlari seperti yang diminta Fajar. Ketika ia akhirnya keluar dari hutan, matahari mulai terbit. Rina berbalik, berharap melihat Fajar mengikutinya. Tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Fajar telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Namun, ia tahu pasar gaib itu masih ada, dan mungkin suatu hari korban berikutnya akan tersesat di sana, seperti mereka. Rina hanya bisa menangis, membawa kenangan pahit itu sepanjang hidupnya. Gunung Salak, dengan segala misterinya, telah merenggut salah satu temannya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.